Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita lanjutkan di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Syurahman Hidayat. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kami mohon kepada para pemirsa untuk senantiasa mendukung channel dakwah ini dengan cara like, share, and subscribe agar kebaikan ini bisa terus berlanjut dan dirasakan oleh banyak orang. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Reda terkait menceritakan zakat karena merasa usaha ataupun ada kemajuan dan menceritakan telah melakukan zakat supaya ditiru oleh orang lain. Apakah seperti itu diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada amalan itu yang lebih baik atau dianjurkan, disunahkan al-israr, sembunyikan. Ada yang dianjurkan al-idhar, dinampakkan. Amalan-amalan yang syiar sifatnya itu dianjurkan untuk idhar, seperti sholat berjamaah, takbir itu idhar, juga nikah, i'lan, Nah, zakat itu termasuk syariat yang sangat pokok dan tentu dikehendaki agar setiap muslim itu yuzaki, sehingga basis ekonomi umat itu kuat. Oleh karenanya ayat zakat itu dijelaskan maka pelaksanaannya juga secara zahir diumumkan. Rasulullah SAW juga mengumumkan petugas zakat ke Yaman ini, pengumpul zakat di Yaman sebulan begitu kan. Itu karena sifat daripada ibadat ini bersifat syiar dan tentu sangat fundamental untuk umat ini. Jadi kalaupun ada di situ tahadus bin ni'mah, karena usahanya maju, alhamdulillah disebutkan juga saya insya Allah akan berzakat, itu bagus tahadus bin ni'mah sekaligus menunaikan kewajiban. Apakah nanti akan dicontoh atau tidak, insya Allah sesuatu yang ikhlasilah itu Allah yang menggerakkan hati manusia itu. Nggak perlu contoh nih aku, enggak gitu laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, nanti yang lain itu akan tergerak. Dia itu pangkatnya, penghasilannya enggak sebesar aku, kan begitu mungkin yang kaya itulah. Aku kok enggak berzakat, begitu. Jadi biarlah, nggak perlu kita mengiklankan ke orang, tapi begitulah. Bahkan lebih baik kalau ada itu melalui badan amil zakat atau lajnah amil zakat, disalurkan. Kenapa? Ada hikmahnya, supaya pertama lebih efektif, karena baz atau amilin ini kan punya peta siapa mustahik di wilayah ini, pelan-pelan, tanpa pilih kasih, lalu pembagiannya nanti tentu tepat sasaran, tepat waktu, begitu Lalu, ketika menerimanya itu ada satu kondisi yang dan ketika membagikannya juga dijauhkan dari riya justru, karena yang membagikan adalah amilin, petugasnya. Yang muzaki sudah, ketika menyerahkan ke amilin lalu didoakan oleh amil, sudah, alhamdulillah. Jadi di situ ada yang menjaga keikhlasan dari riya, lalu lebih menjamin efektivitas pelaksanaan zakat. Insya Allah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti lebih maslahat. Jadi demikian. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Seli terkait dengan puasa Ramadan.
Yang pertama, apakah wanita yang melahirkan ataupun menyusui wajib mengqadha puasanya atau cukup dengan membayar fidyah? Kalau juga harus mengqadha, bagaimana jika yang bersangkutan sudah sepuh usia 70 tahun, sedangkan selama ini hanya membayar fidyah? Yang kedua, apa betul jika orang tua yang sudah meninggal mempunyai hutang puasa, anak-anaknya bisa mengqadhanya untuk mereka? Jika iya, bagaimana melaksanakannya? Apakah bisa dijadikan satu niat dengan puasa Senin Kamis? Ya, ini ada 4 pertanyaan gitu ya. Soal qadha dan fidyah ini yang menentukan tentu yang mewajibkan puasa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam ayat tentang puasa itu kan man kana minkum maridon aw ala safarin, nah faidatu min ayyamin ukhra, disitulah qadha. Berarti alasan qadha itu 2. Pertama marid, ya sakit, ya yang kedua dalam perjalanan, ya kan? Nah, tentang fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya. Wajib kepada orang-orang yang menunaikan puasa tapi dengan payah. Yutiqunahu itu ya menunaikannya dengan payah gitu kan. Nah, maka ya agama itu kan tidak untuk memayah-mayahkan manusia. Fidyah tuh ya, bayar dengan fidyah ta'am miskin, ya kan. Nah, yang masuk kepada kategori alladzina yutiqunahu yang dibahas oleh ulama. Yang sakit udah jelas lah, sakit selama Ramadan tuh sakit kan begitu. Lalu tidak ada waktu lagi untuk ke qadha, ya karena uzur udah 70 tahun tadi ya. Ya kapan qadhanya? Ya sudah, itu fidyah saja, sebanyak yang tidak dipuasai dibayar dengan ta'am miskin dikalikan. Jadi ya mudah insyaallah. Itu tentang fidyah. Jadi tadi yang ditanyakan fidyahnya apa? Yang 70 tahun 70 ya? tahun. Nah, ya fidyah insyaallah. Tidak wajib qadha. Terus yang terkait orang tua meninggal mempunyai hutang puasa, Iya. anak-anaknya membayar. Dulu ada kasus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus pertama adalah seseorang yang orang tuanya sudah kena kewajiban haji. Iya. Kasus lain ya sudah kena kewajiban puasa udah jelas ya. Nah, tapi keburu meninggal, belum sempat ditunaikan kan begitu. Ya. Apakah aqdi anha begitu? Apakah aku boleh mengqadha atas nama beliau kan begitu ya? Nah, mirip lah ya begitu. Rasulullah bertanya, nah ini ya, nah, coba pikirkan bagaimana kalau ibumu itu punya utang kepada sesama gitu, lalu meninggalkan tidak sempat bayar. Nah, apakah kalau kamu membayarinya itu bisa mencukupi kewajiban? Oh iya, itu kan gitu ya. Nah, ini puasa haji itu kan utang kepada Allah karena sudah kena kewajiban ya. Keburu meninggal kan utang tuh. Nah, coba mana yang lebih utama untuk dibayarkan? Apakah utang sesama manusia atau utang kepada Allah? Gitu kan. Nah, utang kepada Allah tuh ya udah, itu kan paham. Artinya kan bisa bayari dengan puasa oleh keluarga. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rohman yang menanyakan terkait sholat, baik itu sholat Jumat ataupun sholat fardu di masa pandemi ya. Sedangkan mertua saya tinggal di daerah yang di lingkungannya pada melaksanakan sholat di masjid ya. Jadi dilema ini Ustaz. Jadi apakah sholat di rumah atau ikut masyarakat di masjid seperti itu? Ya, ini pentingnya ilmu gitu kan. Sholat di masjid, sholat berjamaah pertama itu kan memang sunnah muakkadah.
sholat di masjid itu tentu afdoliyah sunnah lagi kan. Tapi saat ini bertabrakan kan dengan kondisi pandemi ya kan, yang tentu ancamannya adalah kesehatan lalu bisa wafat dan seterusnya. Nah, ketika dua kemaslahatan ini tidak bisa dikompromikan, disatukan, ada yang namanya skala prioritas, fikih prioritas gitu kan. Nah, mana yang diprioritaskan? Tentu saja keselamatan jiwa kan begitu. Kalau keselamatan jiwa tanpa meninggalkan sholat berjamaah gimana? Nah, MUI bikin fatwa kan begitu ya, supaya tetap sholat berjamaah karena itu sunnah muakkadah, sholat berjamaah di rumah masing-masing kan begitu ya. Bagaimana kalau pengen juga ke masjid ya, asal menjamin terpenuhinya protokol kesehatan kan begitu ya, khususnya di wilayah-wilayah terdampak, wilayah merah ya kan begitu fatwanya. Itu sesuai dengan hadis Nabi, kalau di satu wilayah itu terjangkit wabah, sebutlah merah begitu, maka kamu jangan masuk ke situ gitu. Tapi kalau kamu sudah terlanjur ada di situ, misalnya Tambun Selatan merah misalnya, laqadar Allah, maka kamu jangan keluar dari wilayah merah, nanti merahnya akan ke bawah-bawah ke yang lain kan gitu, maka lockdown lah atau isolasi mandiri lah. Itu dasarnya hadis Nabi SAW. Nah, dijelaskan oleh para ulama secara lembaga, kelembagaan itu MUI. Nah, jadi nggak usah bingung. Kalau memang aman sholat di masjid gitu kan, sholatlah gitu ya, dengan memenuhi protokol kesehatan kan begitu. Tapi kalau ragu, iya kan, itu karena mungkin dirinya bisa menjaga protokol kesehatan, tapi jamaah yang lain tidak tahu ya kan. Misalnya ya kan, daripada ragu lalu ada risiko, pilih yang aman kan ya begitu, insya Allah. Yang penting berjamaahnya ya, derajat berjamaah didapat 25 atau 27, apakah di masjid atau di rumah. Toh rumah juga bisa difungsikan sebagai masjid, insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Gemi ya. Ustaz mau tanya cara taubat dari harta curian. Misal si A mengambil uang 5.000 dari si B ya. Terus si A itu mau membayar ke si B, tapi si B telah mengikhlaskan ataupun tidak perlu diganti. Apa yang harus ataupun sebaiknya saya lakukan? Ya, itu satu langkah yang baik, ngaku ya kan bahwa telah berbuat salah, dosa, lalu ingin tentu saja mau mengembalikan ya. Tapi ini si B rupanya lebih baik daripada si A ya kan, nah, itulah manusia, masya Allah ya kan, udah saya ikhlaskan, kalau perlu ini saya tambah begitu, masya Allah kan. Nah bagaimana? Nah sebagaimana si B ini begitu baiknya, ya berupaya untuk baik kan begitu kepada si B, bagaimana? Atau dia tidak mau, bahkan dia mengikhlaskan, ya kan bisa kita beramal soleh, tapi pahalanya untuk si B apa? Wakaf atau sedekah, iya kan, bagi para fakir miskin, ya atas nama si B, begitu bisa, insya Allah. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zakir ya. Seseorang masuk 8 golongan yang berhak menerima zakat mal tapi tidak terdata. Bolehkah orang tersebut meminta zakat mal kepada muzaki secara langsung? Tentu ini sesuatu yang kurang menggembirakan. Berarti kan amilinnya kurang cermat ya. Harusnya kan mampu mendata ya. Jangan ada yang tertinggal dan begitu. Nah, bolehkah seorang mustahik, betul-betul mustahik, minta zakat ke muzaki? Dari sisi bolehnya boleh, dari sisi akhlak kurang bagus ya kan, kurang bagus. Nah tapi dari sisi boleh asal pastikan dia itu memang mustahik ya,
minal fuqara wal masakin, ya kan. Itu boleh, itu bolehnya. Nah, lain kali tentu di sini amilinnya di mana? Oh, di masjid rupanya. Lain kali ya hubungi itu pengurus masjid, ya kan. Bapak. Dan jangan hanya mikirin dirinya, juga yang lain-lain kan mungkin yang terlewat. Itu diingatkan supaya amilin ini lebih profesional begitu kan. Jadi bukan untuk intisar lidzat, ya untuk membela diri enggak, ya kan, tapi supaya ini zakat ini betul-betul jadi lebih efektif, laporkan ke masjid atau amilin atau lembaga amil ya bahwa kali ini ada yang terlewat, nggak usah nyebut dirinya, nggak usah, ya ke depan ya itu tentu untuk lebih cermat kan begitu. Itu begitu saja insya Allah. Dari sisi bolehnya boleh, tapi ada yang lebih penting yaitu mengkomunikasikan ke amilin, ke lembaga. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Fatihah Nur Azmi asal Jakarta. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang mana pada bulan puasa tahun kemarin ia batal puasanya namun belum balik. Apakah harus diqodho ataukah tidak? Masya Allah, Mbak ini ya seorang murabbiyah, pendidik di rumah ya, mungkin mewakili orang tua ya, agar adik-adiknya itu menjadi ahli ibadah. Itu Masya Allah, jazakillah khair. Nah, kasusnya kan ya si adik ini batal ya kan, tapi dia itu sungguhnya belum akil balik, sehingga belum mukallafah, belum masuk taklif. Kalau belum masuk taklif berarti kan masih latihan puasa ya. Bagi yang latihan puasa itu diapresiasi ya kan, diapresiasi. Yang tidak hari yang tidak dia puasai ya boleh ditawarkan ke dia, Dek, mau belajar qodho atau bagaimana kan begitu. Jadi lebih sifatnya apa ya, Dia mengajarkan. Diajarkan. Jadi kalau sudah akil balik ya harus qodho, tapi adek belum kan. Nah, gimana kan gitu. Nah, ditawarkan dialog gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Widya asal Bandung. Karena telat bangun padahal sudah berniat akan sholat, bolehkah kita melakukan sholat tahajud di antara waktu subuh hingga matahari terbit? Sholat itu kan kitaban mauquta ya, ada waktu. Ya, memang itu untuk sholat fardu, tapi ya sholat qiyamul lail, tahajud juga ya harus ba'dal wujud, ba'dal naum kan begitu. Lalu waktunya juga ya sampai menjelang sebelum fajar kan begitu. Ini kelewat tapi saking penginnya bagaimana, ada jalan bagi mereka yang semangat itu, yaitu menunaikan sholat sunat mutlak ya. Tapi kalau sudah masuk waktu duha, nah Rasul mencontohkan itu ganti saja itu dengan sholat sunat duha, atau sholat sunat duha juga 8 cukup banyak ya kan. Tapi ini kan sebelumnya. Kalau sebelumnya belum masuk situ ya tunaikanlah sholat sunat mutlak ya, mau berapa silakan. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Vina asal Bogor. Saya mau bertanya, apa pandangan Islam tentang orang yang mati bunuh diri? Dan apakah benar bahwa orang yang mati bunuh diri suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari neraka jahanam? Mohon penjelasannya, soalnya saya takut keliru soal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya dengan ya kasih sayang ya, sebelum dengan kekuasaannya. Masya Allah ya kan. Jadi warahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Orang yang tidak sholat bunuh diri pastilah akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, ujung-ujungnya ke neraka. Tapi apakah kekal atau tidak, di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis bahwa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya
umat yang membaca 2 kalimat syahadat, ya paling tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan masuk surga. Urutan keberapa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau pernah meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah, nah itu ya. Insyaallah kan begitu ya. Jadi insyaallah sebagaimana ini ada perhitungannya, karena dia mendahului takdir Allah. Itu mati itu kan waktunya ya Allah yang nentuin. Oh ini seolah-olah dia pengen cepet-cepet kan. Itu itu ya dihukum lah pasti ya kan. Nah itu ada rahmat Allah di situ. Doakanlah yang meninggal itu, Allahumma gfir lahu warhamhu, karena ya kan, ampuni memang dia salah, warhamhu ya rahmatilah dia ya. Begitu insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dede Sukaja asal Palembang. Ya, saya dapat beras dari pelayat. Bolehkah beras tersebut saya sumbangkan ke panti asuhan? Ya, itu kan hibah ya, hibah. Bolehkah dihibahkan lagi? Lihat, kalau yang bersangkutan itu memerlukan, boleh dimanfaatkan, boleh, itu halal ya. Tapi kalau melihat ada yang lebih memerlukan, panti asuhan, lain-lain, nah, ya disalurkan, itu bukan hanya boleh, itu lebih baik, ya kan, lebih baik. Mudah-mudahan ya memperbanyaklah orang-orang yang seperti itu. Ya, pada itu sudah jadi rezekinya, tapi dia lebih memperhatikan saudara-saudaranya yang lebih memerlukan, itu lebih baik, insya Allah. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Evi Muapa asal Kediri. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya sholat tasbih dan tata caranya? Sholat tasbih disebut sholat tasbih karena yang dominan baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, sampai 75 ya dalam 2 rakaat itu. Nah, bagaimana kok bisa 75? Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, tasbih dulu tuh sebelum doa iftitah 15 di situ supaya 75 jumlahnya. 15 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 baru baca Al-Fatihah. Begitu kan. Selesai Al-Fatihah tasbih 10. Lalu surat, baca surat ya kan. Selesai surat kan mau ruku nih. Dalam ruku itu tasbih 10 lagi begitu. Selesai ruku lalu yang tidak tasbih lagi 10 lagi. Lalu sujud tasbih lagi 10 lagi. Lalu duduk jurus bainas sajdatain 10 lagi. Begitu. Jadi sampai nanti rakaat kedua itu jumlahnya 75 tasbih, insyaallah begitu. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Reda. Ya, mau bertanya, apakah bila wanita jamaah di masjid juga dapat pahala seperti laki-laki 27 derajat? Yang kedua mau tanya, orang sakit jiwa kan enggak wajib puasa, apa wajib bayar fidyah? Ya, bagi perempuan berjamaahnya itu yang paling penting. Kan tidak harus di masjid berjamaah. Berjamaah itulah yang 25 dan 27 itu. Nah, tempatnya di mana? Nah, dalam hadis kan saf yang paling utama bagi perempuan itu adalah di akhir saf. Iya kan? Nah, lalu ditafsirkan di akhir saf ini bagaimana ini ya kan? Bolehkah di masjid? Boleh, asal bisa menjaga tentu saja apa hijabnya dan lain-lain kan begitu. Nah, perkara di masjid boleh. Ya ibadallah la tamna'u ima Allah kan begitu. Jangan mencegah ibu-ibu itu ke masjid kan begitu. Boleh. Jadi tinggal ditimbang protokolnya. Berarti kan protokol soal aurat dan protokol kesehatan dan itu. Kalau itu aman ke masjid. Gitu. Dekat ya. Karena dengan ke masjid itu ada langkah ya, ke masjid langkah itu kan ditulis juga ya. Lalu kalau ada taklim ya barang
ya beberapa menit kan dengar juga kan begitu. Jadi ada faidah-faidah yang lebih dibanding dengan sholat di rumah saja begitu insya Allah. Tapi kalaupun tidak, bagi kondisi sekarang ya kan, di rumah itu yang penting pastikan berjamaah. Satu lagi terkait orang gila, ya apakah wajib bayar fidyah ketika tidak puasa? Oh, orang gila itu kan marfu'un anil taklif. Dia tidak ada kewajiban. Ya. Kalau tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Allah tidak ada kewajiban fidyah. Kalaupun ahli warisnya atau saudaranya itu ingin beramal, itu berarti kan ya amal sedekah. Sedekah ya. Apakah atas namanya atau nanti pahalanya untuk keluarganya, yang pasti ya dicatat. Nah, itu kan sebagai pahala sedekah. Ya. Tunaikan saja, ya kan begitu. Nanti jatuhnya sedekah karena ya dia tidak terkait dengan yang harus fidyah, tidak terkait dengan yang harus qadha begitu. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Wulan asal Pemalang, ya. Saya mau tanya, kalau menyembelih ayam hanya dengan membaca basmalah, apakah itu boleh? Karena saya tidak tahu doanya dan seperti apa. Terima kasih. Yang perlu doa, sedikit doa itu kan nyembelih kurban, ya kan. Allahumma hadihi minka walaka taqabbal min abdika fulan disebutkan. Pakai bahasa Jawa juga monggo. Ya ini ya kurban dari si bulan. Mohon ya Allah terimalah, begitu kan. Bismillah ya Allahu Akbar kan. Terus kalau tambah takbir abdul. Nah, kalau ayam ya memang Bismillah. Supaya memastikan kehalalan itu Bismillah. Dan halal plus dapat pahala sunnah. Kalau Muslim tidak Bismillah, makruh saja tapi halal karena Muslimnya itu. Ahlul kitab saja halal kan, apalagi Muslim. Pasti ahlul kitab tidak Bismillah. Tidak Bismillah. Dan Muslim itu Bismillahnya sudah menyatu dengan jiwanya, tapi ditalafuzkan itu afdol. Gitu. Cukup insyaallah. Halal insyaallah. Ya. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan seputar ibadah dan akidah telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat, ya. Untuk itu sebelum mengakhiri, kita akhiri dengan doa, ya. Mudah-mudahan apa ya usaha-usaha kita dalam mengatasi wabah ini, usaha-usaha kita dalam mencukupkan kehidupan kita, ya, ekonomi, sosial, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa sallim tasliman katsira. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya waddin. Allahumma shfi mardana wa marda ulama'ina wa marda ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa tullabina ya rabbal alamin. Shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.